Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jelas di situ apa yang dikatakan Rasul Petrus itu menjadi keyakinan yang teguh, menguatkan iman yang teguh itu supaya tetap kuat dan selalu setia kepada Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Nah, Yesus Kristus itu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, ya, dan mengokohkan kamu. Jadi 4M, ya. Jadi dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, ya. Kemuliaan yang kekal itu akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, ya, 4M yang diberikan Kristus dalam kemuliaannya kepada kita adalah melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dengan perantaraan Silwanus, Silwanus ini adalah sahabat atau saudara Petrus, ya, yang saudara dalam iman akan Yesus Kristus. Dia diberikan mandat untuk mengembalakan, memimpin umat. Karena apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi sebagai wakil Kristus, Petrus menguatkan kembali Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya. Aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu. Jadi Silwanus yang sudah mulai goyah dikokohkan kembali oleh Rasul Petrus supaya tidak goyah. Maka 4M itu, ya, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Makanya diberikan nasihat dan meyakinkan. Sama seperti kita sekarang. Jangan kawan-kawan kita tidak hadir dalam bimbingan dan penyuluhan, ya, katekese atau kegiatan gereja, ya, apalagi misa dan ibadat kita tidak menasihati dan meyakinkannya bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Karena kasih karunia itu datang dari Allah. Kalau iblis itu tidak akan memberikan kasih karunia, dia akan memberikan, ya kan, perang, ya. Dia memberikan tidak damai, ya. Jadi kesejahteraan itu tidak bisa dicapai dengan perang. Apa yang terjadi dengan Alexander the Great? Dia ingin menguasai dunia. Maka Yesus katakan, apa gunanya manusia itu menguasai dunia tapi dia mati? Ya. Artinya apa? Untuk apa kita menguasai dunia ini tapi kita terpisah dari Allah? Ya. Jadi dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Dan ini benar-benar tulisan Rasul Petrus. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Nah, ini. Jadi dijelaskan di situ Markus adalah anak Petrus, anak rohani Petrus. Mengapa? Karena Markus, ya, dulu menyertai Paulus. Setelah itu dia menyertai Petrus. Maka kalau kita membaca Injil Markus, itu sebenarnya adalah kesaksian iman yang hidup dari Rasul Petrus. Tetapi ada surat yang ditulis juga oleh Rasul Petrus langsung kepada Silwanus ini. Dan ini surat Rasul Petrus ini menegaskan bahwa dirinya, ya, menceritakan semua kisah tentang Yesus itu sungguh-sungguh benar dan murni, berasal dari Kristus dan bersama Kristus. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Nah itu, salam. Salam alaikum. Salam kasih damai dan sejahtera. Salam damai dan sejahtera. Apa susahnya? Salvi. Ini kok tak mampu ketemu sesama seiman mengucapkan salam. Mau gimana? Pagi ya kita beri selamat, masa orang tidak kita beri selamat? Ini gimana kita sebagai putra-putra Allah itu tidak mampu mengucapkan salam, salve, salam kasih damai dan sejahtera, salam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, apa susahnya? Nah ini ditekankan Rasul Petrus, kalau ingin menjadi pengikut Kristus yang setia, ucapkan salam. Ya kan? Ini orang ucapkan salam, salum, tidak dijawab. Lengkapnya salam alaikum.
atau salve, ya kan? Salve bahasa Latin, salam bahasa Ibrani, atau bahasa Indonesia salam kasih, salam damai dan sejahtera. Ucapkanlah itu. Ya. Apa sulitnya? Itu pun sulit. Mengapa kita sulit? Karena kita tidak mau merendahkan diri di hadapan sesama. Ya, Yesus Kristus saja ketika menampakkan dirinya kepada para murid, dia bilang, damai dan sejahtera. Ya. Jadi kalau ada orang atau sesama kita mengucapkan salam, kita jawab, ya kan, salum. Ya kan, salve. Ini susah benar. Ya. Bagaimana mau mengucapkan puji Tuhan, haleluya, hosana. Ya, dulu saya sekolah minggu tuh itu dulu diucapkan. Jangan dulu doa. Ya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan berkali-kali. Ya. Nah itu, ini kita hanya mengucapkan itu aja susah. Ya. Nah ini, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Oh, bayangkan, cium yang kudus bukan cium yang kotor. Tahu cium yang kudus itu adalah, ya, bukan ciuman Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mencium Yesus karena mengkhianati Yesus. Kalau cium yang kudus itu adalah cium yang berasal dari Yesus Kristus. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Nah, jadi itu saja sulit. Mengucapkan salam, salve, salam kasih, ya kan? Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang luar biasa. Nah, selanjutnya mari kita dalami Injil hari ini. Ya. Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak, ya, Injil hari ini ya menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat Rasul Petrus tadi untuk meyakinkan kita. Lalu Injil yang ditulis oleh Santo Markus ini menguatkan kita ya akan suatu ya bahwa iman kita yang teguh itu karena kebangkitan Yesus. Maka kata Rasul Paulus, jika Yesus ya tidak menderita sengsara, tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita. Jadi iman kita tidak sia-sia akan Yesus Kristus. Pada suatu hari Yesus yang bangkit. Ya, Yesus yang bangkit. Tanggal 20 Mei ada hari kebangkitan nasional. Mungkin inspirasinya dari kebangkitan Yesus Kristus dalam perbudakan kebodohan dan kemiskinan. Ya. Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid. Jadi 11 murid, tidak termasuk Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot sudah ya kan berkhianat. Dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergi kita ke seluruh dunia. Ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk loh. Ya. Makhluk manusia, makhluk binatang, ya kan, makhluk tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang tak nampak. Ya. Beritakanlah itu, ya. Jadi segala makhluk. Maka Santo Fransiskus Assisi itu katakan, ya kan,
saudara bintang, saudara bulan, saudara semuanya. Saudara anjing, saudara babi, saudara burung, ya. Jadi luar biasa sekali, ya. Saudara, apalagi saudara manusia. Inilah segala makhluk, ya. Saudara bumi, karena ini semua diciptakan Allah kudus adanya. Tetapi yang membuat dia tidak kudus adalah dosa manusia, ya. Dosa melawan dan menghujat Allah. Lalu, ya, untuk manusia, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Titik. Ya. Jadi tidak bisa lagi disangkal-sangkal. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20 ini jelas. Tidak neko-neko. Jadi kalau ada yang belum dibaptis, segera dibaptis. Tidak neko-neko. Ada keluarga yang belum dibaptis, segera dibaptis. Ya. Ini tidak bisa melawan firman Tuhan yang ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pak, bagaimana nenek moyang kita tidak dibaptis? Ya kan? Dia sudah dibaptis karena percaya kepada Allah melalui perantaraan dunia. Perantaraan dunia apa? Oh, ya kan? Jubata nih. Ngasih kita matahari, ya kan? Apalagi siapa yang percaya kan harus percaya. Jadi kalau kita tidak percaya tak dibaptis. Tetapi ada bonus lagi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi ada kata kunci ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada orang yang percaya tapi belum dibaptis. Tetapi yang parah adalah siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah ini, orang-orang yang percaya itu. Ya, kalau pada bacaan hari Rabu itu ada orang yang mengusir iblis dengan nama Yesus. Lalu Yohanes mengadu kepada Yesus. Yesus, dia mengusir setan menggunakan namamu. Jika dia berada di pihak kita, dia tidak menentang kita dan dia berada di pihak kita. Nah, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, bahasa-bahasa yang baru. Maka Injil diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa supaya orang mengerti. Kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong bahasa Latin nanti banyak tidak ngerti. Kalau saya ngomong bahasa Inggris banyak yang tidak ngerti. Menggunakan bahasa-bahasa kita. Bahkan ada yang mewartakan menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa daerah. Ingat, ya, Injil itu ditulis menggunakan bahasa lokal Yesus di Galilea, bahasa Aramik, Aram. Lalu bahasa Ibrani, ya, bahasa nasional mereka di Yerusalem. Ya, kemudian adalah bahasa Yunani internasional. Ya. Jadi mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Siapa, ya, yang mengusir setan-setan itu? Itulah para rasul-rasul Kristus, para murid-murid Kristus, dan para orang-orang yang diurapi oleh Yesus, ya, yang menjadi misionaris kemanapun. Ya. Mereka akan memegang ular. Bayangkan, mereka akan memegang ular. Ular itu kan simbol dari iblis, ya, dan simbol dari binatang yang sudah dikutuk Allah. Dan binatang itu lezat dimakan, ya. Mereka akan meremukkan kepalamu dan, ya, kamu akan meremukkan tumitnya. Jadi ular itu memang mematuk bagian kaki, ya kan? Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Luar biasa. Karena apa? Ketika kita dibaptis, kuasa maut tidak akan mengalahkan kita. Kata Santo Fransiskus Assisi, saudara maut, dia adalah teman kita untuk memisahkan roh kita dari jasmani kita. Ya, jadi jelas itu. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itulah para imam-imam yang ditabiskan. Ya.
untuk mengurapi orang sakit, ya, supaya mereka diselamatkan dan disembuhkan, sembuh rohani. Ya. Apalah arti sembuh jasmani, sembuh rohani tidak. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Jelas, kita merayakan hari raya Yesus naik ke surga. Ya. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada yang bisa duduk di sebelah kanan Allah itu kalau tidak Allah sendiri. Sebelah kanan itu adalah suatu kesopan santunan orang Yahudi. Kalau kiri itu dianggap tidak baik, makanya orang-orang timur itu menggunakan tangan kanan. Ya, beda dengan orang barat menggunakan tangan kiri. Jadi kata sebelah kanan itu menunjukkan suatu kebaikan. Kiri itu menunjukkan suatu ketidakbaikan. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ya, yang bertobat disalib di sebelah kanan Yesus, yang tidak bertobat di sebelah kiri Yesus. Nah, tergantung posisi melihatnya juga kan. Jadi sebenarnya duduk di sebelah kanan itu yang diinginkan oleh anak-anak Boanerges atau anak-anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus dan Yohanes, itu adalah kehendak Allah. Jadi yang bisa duduk di sebelah kanan Allah itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi tidak mungkin kita bisa duduk di sebelah kanan Allah itu. Ya. Karena apa? Tahta Allah itu adalah tahta untuk Allah sendiri. Ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, itulah dia menunjukkan, ya kan, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi itu dia. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Nah, makanya kita bisa menjadi orang Katolik atau orang Kristen ini. Karena ada yang mewartakan kita, bersyukurlah kita. Ya kan? KWI baru merayakan 100 tahun KWI 1924. Ya. Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya. Pewartaan itu mulai dilakukan cukup lama, tetapi mulailah 100 tahun lebih ini, ya. Pewartaan itu intensif di daerah kita, terutama di daerah Kalimantan. Kalimantan itu agak sangat susah untuk mewartakan Injil dulu karena memang datarannya luas, penuh rimba dan ada orang liar di situ. Ya. Wild man in the jungle, ya kan? Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah itu. Siapakah tanda-tanda itu? Ya kan? Kitalah saksi-saksi iman itu.